Selamat pagi Pak Abda. Selamat pagi Bu Fauzia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini sangat sehat sekali Bu. Wah, semangat sekali Pak Abda. Pak Abda, hari ini katanya mau coaching ya? Oh iya betul sekali Bu. Nah hari ini kebetulan ada jadwal coaching bersama Bu Ratna Bu. Oh, dengan Bu Ratna. Nggih. Pak Abda sudah mempersiapkan rubriknya, instrumennya? Alhamdulillah sudah siap semuanya. Sudah ready ya Pak Nggih. ya? Alhamdulillah. Oh iya Pak, boleh tahu kompetensi apa yang ingin dikembangkan saat coaching ini? Nggih. Berkaitan dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan, nah saya nanti harapannya saya tuh bisa menggali coach ya. Terus kemudian si coach ini bisa mendengarkan aktif. Terus kemudian saya juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada diri coach. Kemudian potensi apa yang ada dalam diri coach itu bisa saya arahkan untuk si coach itu menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Wah, keren sekali. Sudah siap ini Bapak. Oh ya, dari indikator tadi, dari kompetensi tadi, apa yang ingin Bapak fokuskan? Oke, mungkin saya akan fokus ke itu Bu. Bagaimana saya nanti bisa menggali permasalahan yang ada pada coach itu. Nah, kemudian dari permasalahan itu harapannya saya bisa juga mengarahkan si coach itu untuk menemukan solusi-solusi yang ada pada dirinya. Jadi potensi untuk menemukan solusi yang ada pada diri coach itu bisa dimunculkan. Keren. Bapak sudah menentukan indikator yang akan dikembangkan saat coaching? Alhamdulillah sudah. Indikatornya? Indikatornya saya ingin harapannya nanti coach itu bisa menemukan solusi ya. Karena ketika nanti pelaksanaan coaching berjalan, coach itu menyampaikan masalah, nah solusinya itu ya ada pada beliaunya. Nah nanti saya hanya mengarahkan saja agar potensi-potensi itu muncul dalam diri coach itu. Wah, mantap Pak Abda. Oh ya Pak Abda, saya mohon izin untuk melihat proses coaching jenengan boleh? Boleh, bisa Bu, bisa. Terima kasih Pak Abda. Oke, Assalamualaikum, selamat pagi Bu Ratna. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Abda. Katanya Bu Ratna mau sharing ya? Ya, betul Pak Abda. Terkait dengan apa Bu? Jadi gini Pak Abda, saya itu kan memang ada jadwal mengajar itu jam terakhir, dan ini tuh nggak tahu kenapa anak-anak itu selalu kalau jam terakhir tuh banyak yang tidur gitu Pak. Meskipun saya sudah membangunkan, kemudian mencoba mengaktifkan pembelajaran, tapi tetap saja tidak berefek gitu Pak. Jadi saya tuh ingin dapat masukan dari Pak Abda, kira-kira saya harus bagaimana ya terhadap kelas ini. Oke, jadi ada problem nih ya berkaitan dengan anak-anak yang tidur di kelas ya mungkin ya Bu ya? Iya betul. Nah dari situ ketika menemukan anak-anak yang sudah ketiduran tadi, nah tindakan apa yang Bu Ratna sudah lakukan? Yang pastinya saya pertama membangunkan mereka, mengingatkan kembali harus fokus di jam mengajar, jam pelajaran, terus juga meminta mereka untuk mencuci muka, kemudian memberikan aktivitas-aktivitas yang sekiranya mereka bisa melaksanakan dengan sedikit santai. Oke, dari tindakan Ibu ini apakah sudah direspon dengan baik sama siswa yang ada di kelas Ibu? Sejauh ini ada beberapa siswa yang merespon dengan baik, tapi ada juga yang beberapa siswa ya meskipun sudah melakukan instruksi saya kembali lagi tidur, seperti itu Pak. Nah oke, dari hambatan itu, nah dari siswa yang sudah baik kan sudah melaksanakan instruksi Ibu nih ya. Nah dari anak-anak yang belum melakukan instruksi Ibu, nah apa yang solusi apa yang Ibu lakukan untuk menghadapi anak-anak yang masih belum mengikuti perintah Ibu? Karena saya mendata anak-anak yang sering tidur ini, dari gaya belajar mereka ini kan banyak yang kinestetik ya Pak ya. Mungkin, nah karena jam terakhir juga, jadi kenapa saya meminimkan kinestetik tadi, kan akhir-akhir ini cuaca panas gitu kan. Jadi anak-anak lebih banyak beraktivitas duduk, anteng gitu, tidak banyak yang bergerak. Nah, itu mungkin juga jadi salah satu faktor. Mungkin kedepannya saya apapun yang kondisinya sebisa mungkin membuat rencana pembelajaran yang untuk khusus anak yang kinestetik ini bagaimana agar mereka tetap terfasilitasi sesuai gaya belajar mereka. Nah,
kalau lebih dispesifikkan lagi Bu, nah tadi kan sudah ada rencana nih ya berkaitan dengan anak-anak yang kinestetik biar anak-anak itu tidak fokus pada tidur di kelas tadi. Nah, rencana nyata yang ingin Ibu terapkan di kelas itu yang seperti apa? Karena biasanya tuh kan kalau kinestetik itu kita terpakunya selalu di luar kelas gitu kan, agar anak bisa leluasa beraktivitas. Nah, mungkin untuk yang kasuistik ini saya tetap melakukan gaya belajar kinestetik tapi cukup di dalam kelas saja. Tapi mau tidak mau saya harus mendesain kelasnya untuk memfasilitasi mereka agar tetap bisa bergerak. Oke, menurut Ibu apakah itu nanti akan berhasil ya ketika itu diterapkan? Kalau untuk tingkat keberhasilannya kan kita masih belum tahu Pak ya, karena belum saya laksanakan, ini masih rencana saja. Oh iya, mau rencana ya. Kira-kira mau dilaksanakan kapan Bu ini? Kalau bisa secepat mungkin Pak, karena kalau misalkan kita tidak segera mengatasi ini, lama-kelamaan setiap pembelajaran saya mereka akan tidur terus gitu. Dari situ kira-kira komitmennya apa Bu, biar itu bisa berjalan dengan baik di kelas itu? Yang pasti saya membuat kesepakatan dulu ya Pak ya dengan anak-anak, bagaimana mereka menjalankan pembelajaran ini selama jam pelajaran saya. Nah, nanti kalau misalkan ada hal-hal yang mereka tidak ikuti, otomatis mereka tahu konsekuensinya bagaimana. Oke, jadi ada kesepakatan yang dilaksanakan oleh siswa. Nah, itu kan sebagai kayak perjanjian gitu ya, sama guru dan siswa yang lain. Nah, kira-kira untuk melaksanakan hal-hal yang sudah disepakati, nah itu Ibu sebagai guru yang mana menemukan problem itu butuh bantuan nggak kira-kira dari siapa gitu? Pastinya Pak, karena saya bukan wali kelas mereka ya, yang pasti saya meminta bantuan wali kelasnya. Karena tadi juga saya ingin menata pada saat kegiatan belajar, jadi saya juga harus minta izin pada wali kelas. Kelasnya ini mau saya desain seperti ini untuk kelas saya. Otomatis saya harus kerjasama dengan wali kelasnya. Oke, berarti sudah menjalin kerjasama nih sama wali kelas? Karena ini masih rencana, kemungkinan besar akan saya lakukan. Oke, jadi sudah bagus Bu ini ya, berkaitan dengan solusi-solusi yang Ibu tawarkan, berkaitan dengan tadi yang ketika ada problem, kemudian anak-anak itu disuruh melakukan aksi untuk biar nggak ngantuk di kelas, kemudian yang kinestetik juga diberikan solusi, dan kemudian yang diperintahkan masih belum mengikuti dan Ibu sudah memberikan instruksi yang lebih, kemudian solusinya juga sudah ditawarkan berkaitan dengan koordinasi dengan wali kelas. Nah, harapannya solusi itu bisa Ibu laksanakan secara nyata. Nah, nanti dampaknya kan Ibu yang bisa merasakan. Nah, jadi saya ingin tahu nanti rencana tindak lanjutnya itu seperti apa ketika Ibu sudah berhasil melaksanakan kegiatan itu, Bu. Kalau misalkan saya membuat instrumen itu Pak ya, jadi tingkat keberhasilan saya ini bakal terlaksana atau tidak gitu. Kemudian dari instrumen tadi kan bisa dilihat bahwa ada peningkatan atau tidak dari anak-anak yang awalnya banyak tidur menjadi lebih aktif seperti itu. Oke, bagus sekali Bu, ini solusi-solusi yang Ibu munculkan dalam diri Ibu. Nah, nanti saya ingin solusi itu nanti bisa diterapkan, terus kemudian kalau bisa nanti kita bisa ketemu lagi nih, untuk sharing lagi terkait dengan yang sudah Ibu uji coba tadi atau terapkan solusinya. Nah, nanti bisa di-sharingkan lagi seberapa jauh tingkat keberhasilannya Bu ya. Mungkin nanti kita bisa mengagendakan lagi coaching selanjutnya, sharing-sharing selanjutnya, santai aja, tapi ya kita sambil ngobrol, sambil bertukar pikiran berkaitan dengan problem, kemudian gimana solusinya yang Ibu tawarkan. Nah, nanti harapannya saya juga diberitahu lagi perkembangannya untuk kedepannya. Siap, ada. Oke, jadi itu saja Bu yang bisa saya tanya-tanyakan kepada Ibu. Semoga nanti menjadi lebih baik lagi ya, dan anak-anak di kelas semakin aktif lagi dan tidak tidur, mengikuti instruksi Bu Ratna. Terima kasih banyak Pak Abda. Oke, sama-sama Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Oke, sama-sama. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Pak Abda sudah selesai. Bagaimana perasaannya Pak Abda?
Oke, perasaan saya setelah melaksanakan coaching itu ya saya sangat senang sekali ya Bu, karena di sini saya secara nggak langsung juga sudah membantu teman yang mengalami masalah. Nah tujuannya ternyata bisa toh solusi itu muncul pada tadi kunci tadi yang kemudian saya arahkan untuk mencari solusinya sendiri, kemudian akan segera dilaksanakan di waktu-waktu dekat ini. Ya, keren sekali. Apa saja yang sudah Bapak lakukan terkait indikator pencapaian? Oke, terkait dengan coaching ini tadi, saya sudah melaksanakan alur tirta ya Bu ya. Jadi alur tirta tadi setelah saya pelajari, saya gali, kemudian saya berlatih berulang-ulang. Tirta tujuan tadi sudah saya sampaikan, terus kemudian saya juga sudah mengidentifikasi dari problem yang dialami Bu Ratna tadi. Kemudian saya juga mengarahkan rencana aksinya apa ketika Bu Ratna tadi mengalami sebuah problem di kelas. Nah, kemudian komitmen dan tanggung jawab beliau setelah melakukan rencana aksi itu apa untuk rencana tindak lanjut. Ya, keren sekali. Sejauh pengamatan saya, Pak Abda memang pas banget ini tadi. Jadi saya senang sekali bisa membersamai Pak Abda. Mulai awal Bapak fokus mendengarkan, kemudian juga mencatat apa yang mungkin penting untuk dicatat dari apa yang disampaikan Bu Ratna. Terus juga menggali potensi beliau. Tadi alur tirta juga sudah disampaikan. Luar biasa dan Bapak sukses untuk memberdayakan coaching. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Terus sekarang kompetensi apa yang akan dikembangkan setelah coaching ini? Oke, berkaitan dengan selesainya coaching sesi ini tadi, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih dalam lagi, berkaitan dengan saya harus menggali dari problem yang ada pada diri kunci, terus kemudian menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mana saya nggak perlu bertele-tele, langsung to the point aja sebenarnya boleh. Kemudian fokus mengarah kepada problemnya, jangan sampai mengarah ke hal-hal yang justru malah si kunci ini nanti menjadi bingung. Jadi potensi untuk menggali potensi, terus kemudian kompetensi untuk menanyakan hal-hal yang pertanyaan yang berbobot dan sifatnya terbuka gitu aja. Ya, keren, luar biasa Pak Abda. Ya, semoga ke depan dengan banyaknya jam terbang yang Pak Abda miliki bisa lebih profesional lagi menjadi coaching. Terima kasih Pak Abda, senang sekali membersamai Bapak pada pagi hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih atas bantuannya Bu Fauziah. Sama-sama. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.